Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dela di Daring Bimbingan dan Konseling kelas 10. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Tuhan. Oh iya, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dan membawa hand sanitizer kemanapun kamu pergi. Oke, hari ini adalah minggu kedua daring bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke materinya, kita ulas sedikit materi minggu lalu ya. Di minggu lalu, Budela sudah memberikan perkenalan singkat, biodata singkat, dan juga Budela memberikan kontrak kerja dan tugas yang pertama. Nah, sebelum masuk materi yang kedua, udah pada ngerjain tugas yang pertama belum? Bagi yang sudah, Budela mengucapkan banyak terima kasih karena kalian mengerjakan tugas tepat waktu dan sesuai dengan perintahnya. Bagi yang belum mengumpulkan, ayo segera mengumpulkan. Budela tunggu sampai minggu ini ya, karena kemarin tugas-tugas yang sudah masuk di email itu sudah Budela rekap dan saya sudah tahu mana yang sudah mengumpulkan dan mana yang belum. Oh iya, mengingat yang tugas minggu lalu, Budela di sini mau sampaikan bahwa kalian tidak perlu konfirmasi ke WA ya, jadi cukup lewat email. Nah, kalian mengumpulkan lewat email sesuai dengan format yang sudah saya berikan. Nah, yang kemarin itu banyak banget yang mengirimkan hanya kayak subjeknya tidak ada subjek, jadi hanya mengumpulkan tugas, tidak ada namanya, tidak ada kelasnya. Jadi Budela bingung, ini yang mengumpulkan atas nama siapa. Kemudian kedua juga perhatikan format yang harus kalian kirim ya. Jadi kayak nama lengkapnya, kemudian kelasnya ya, kemudian tugas daring keberapa, itu harus kalian tulis sesuai dengan format. Kalau yang tidak menulis sesuai dengan format, ketahuan deh tidak nonton video hingga akhir. Tapi untuk tugas yang pertama masih Budela maklumi nih kalau kalian itu formatnya tidak sesuai, kemudian ngumpulnya itu juga tidak lewat email, lewat WhatsApp dan sebagainya. Budela memaklumi, tapi untuk tugas-tugas selanjutnya silahkan mengirimkan sesuai dengan format dan perintah ya, karena kalian itu sudah duduk di bangku SMA ya, sudah bisa membaca ya, sudah bisa membaca format itu seperti apa dan tahu bagaimana cara mengirim lewat email. Jadi Budela minta tolong dan Budela berharap untuk kalian mulai belajar bagaimana caranya mengumpulkan tugas sesuai dengan perintahnya. Oke, jadi Budela ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan tugas pertama, dan yang belum mengirimkan masih ada waktu di minggu ini. Jadi Budela tunggu sampai hari Sabtu ya. Jadi silahkan segera mengirimkan. Oke, karena tadi kita sudah sedikit mengulas di materi yang kemarin, sekarang kita masuk materi dari yang kedua dan tugas yang kedua. Jadi sebelum masuk ke tugas, Budela ingin memberikan nasihat kepada kalian sedikit ya, sedikit. Jadi anak-anak, karena kita ini sekolahnya tidak bertatap muka secara langsung, jadi Budela dan guru-guru lain itu hanya bisa melakukan pertemuan pembelajaran itu secara online, baik itu lewat materi di YouTube atau lewat Zoom atau lewat Google Meet atau bahkan lewat WA dan sebagainya. Nah, karena kita tuh keterbatasan waktu untuk bertemu, sehingga kita hanya memaksimalkan pembelajaran itu online. Jadi
Bu Della harap semua siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten, khususnya kelas 1, itu selalu mendengarkan dan memperhatikan video materi-materi yang sudah kita upload di YouTube. Nah, ketika kita mengupload materi di YouTube, itu tentunya materinya itu memang kami khususkan untuk kalian, gitu ya. Jadi itu materi yang seharusnya kita jelaskan di papan tulis, kita jelaskan secara langsung, tapi ini berbeda, kita jelaskan melalui kamera yang akan kita upload di YouTube dan akan kalian lihat. Bahkan kalau kita upload materi di YouTube itu, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa diulang-ulang lagi videonya. Jadi materi itu bisa kalian dengarkan berulang-ulang kali. Jadi tolong dilihat dan didengarkan sampai selesai. Nah, kalau muncul pertanyaan, Bu, tapi sudah saya dengarkan berkali-kali, saya tuh tetap nggak ngerti. Tenang. Nah, di sini di SMA Muhammadiyah 1 Klaten itu juga ada waktu untuk kalian bertanya secara langsung melalui Zoom atau Google Meet. Jadi untuk adanya Zoom dan Google Meet itu tujuannya agar ketika kalian itu materi tidak tahu, sudah dijelaskan secara PPT, dikirimkan PPT atau dikirimkan PDF, atau bahkan kita upload materinya itu di YouTube, kalian masih belum mengerti. Nah, kalian manfaatkan penggunaan Zoom dan Google Meet. Nah, di situ kalian akan bertemu secara langsung dengan guru dan bisa bertanya pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami. Itu tadi ya sedikit nasihat dari Bu Della. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Oke, kita langsung masuk ke materi daring BK yang kedua. Bu Della juga sudah memberikan slideshow, nanti akan ditampilkan di video ini. Yang pertama, ini adalah materi yang pernah Bu Della sampaikan pada saat MOPD. Jadi Bu Della pernah mengisi di MOPD ya. Nah, ini adalah slideshow yang dulu sudah saya sampaikan di MOPD, maka akan saya sampaikan lagi karena memang ini adalah materi pertama untuk kalian. Nah, yang pertama adalah materi saya pendidikan di era pandemi. Nah, mungkin di luar sana atau juga kalian banyak banget siswa yang sering nanya, Bu, sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Kenapa ya saya tuh sekolah tapi saya tuh seperti nggak tahu apa-apa, apalagi sekarang itu di era pandemi, Bu. Saya cuma di rumah, saya sudah mendengarkan materi, tetap aja, Bu, saya nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya saya tuh sekolah itu perlu nggak sih, Bu? Nah, banyak banget muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kita bahas sekarang di sini. Kemudian yang perlu kita tahu sebelum kita masuk sebenarnya sekolah itu apa. Nah, kita masuk dulu sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Ya kan? Kalian tahu nggak tujuan pendidikan itu apa? Nah, bikin pintar, terus bikin dapat nilai bagus, terus dapat ijazah buat kerja. Cuma itu? Enggak, tujuan pendidikan bukan cuma itu. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka. Lalu, manusia yang merdeka itu seperti apa sih, Bu? Dan menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Jadi kalau kita simpulin, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia yang dimana selamat raganya dan bahagia jiwanya. That's all, happy and survive. Jadi cukup bahagia dan cukup selamat. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya di hidup kita tuh juga tujuan hidup kita adalah selamat dan bahagia nggak sih? Kalau misalnya kita itu hidup, bukannya kita tuh juga pengen selamat dan kita juga pengen bahagia. Ya kan, kita tuh ngejar apa sih kalau nggak ngejar selamat dan bahagia gitu. Nah, kalau kalian juga bilang, Bu, enggak, saya tuh ngejar akhirat gitu. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau di akhirat tuh kalian tujuannya apa sih kalau nggak mau selamat dari neraka dan bahagia di surga gitu. Jadi selamat dan bahagia adalah 2 poin penting yang harus kita lakukan di hidup kita, baik dari segi pendidikan atau dari segi kehidupan. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu sudah saya berikan juga pengertian tentang filosofi Tri Rahayu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah memajukan dan menjaga diri. Kemudian yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Nah, menurut saya ini adalah semuanya itu berkesinambungan atau everything is connecting kalau bahasa gaulnya. Jadi, kenapa Bu kok semuanya berkesinambungan?
kesinambungan. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Nah, yang itu ketika kita bisa memajukan dan menjaga diri kita, itu otomatis kita juga ikut memelihara dan menjaga bangsa. Kemudian ketika kita memelihara dan menjaga bangsa, kita juga otomatis memelihara dan menjaga dunia. Nah, ini saya beri contohnya ya. Nah, contohnya nih, misalnya kita lagi jalan gitu. Kita lagi jalan di suatu tempat, kemudian atau tempat pariwisata lah ya. Kita jalan di situ, kita lihat ada sampah yang berserakan. Kemudian hati kecil kita kayak, ayo dong bersihin atau taruh pada tempatnya. Kita memungutkan sampah itu yang berserakan, kita pungut, kita taruh di tempat sampah, kita taruh di tempatnya gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan itu ada seseorang yang melihat dari kejauhan gitu. Oh, ternyata Della memungut sampah tuh. Suatu kegiatan yang baik ya. Dia sadar ya akan pentingnya kebersihan gitu. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Ketika dia jalan pulang, si orang ini yang melihat saya, dia jalan pulang, dia ternyata ketemu nih sama sampah yang berserakan. Karena tadi dia melihat saya, akhirnya dia mencontoh kegiatan saya. Dia mengambil sampah tersebut dan membuang sampah tersebut ke tempatnya. Jadi apa yang saya lakukan itu dia lakukan juga. Nah, ketika dia melakukan itu, dia tuh dilihat oleh segerombol pemuda-pemudi di desanya gitu. Jadi ketika dia melakukan itu tuh orang-orang di desanya tuh lihat, oh si A tuh baiknya dia mengambil sampah dan dibuang ke tempatnya. Akhirnya apa? Pemuda dan pemudi di desanya itu berinisiatif untuk setiap sampah yang berserakan itu akan mereka bersihkan gitu. Mereka ingin desanya itu menjadi desa yang bersih gitu. Nah, akhirnya ketika desa itu menjadi desa yang bersih, desa itu mencontohkan desa-desa lain. Lalu suatu kota akan menjadi kota yang bersih dan tidak ada sampah. Ketika kota itu bersih akan mencontohkan kota-kota lain, dan ketika Indonesia itu bersih, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan mencontohkan negara-negara lain untuk menjadi negara yang bersih juga. Nah, itulah maksud dari mengapa filosofi Trirahayu itu saling berkesinambungan. Karena itu, ketika kita mengawali kebaikan dari diri kita, itu akan menjadi kebaikan juga bagi negara kita. Ketika kita melakukan suatu hal yang positif untuk diri kita, maka orang lain dan lingkungan sekitar kita akan terdampak akan sikap positif yang kita lakukan. Nah, itu tadi adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimana itu menjadi tujuan pendidikan di Indonesia juga. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Lalu, sekolah itu buat apa sih, Bu? Nah, sekolah itu ya buat mencari ilmu, mencari pengalaman, dan tentunya menjadi orang yang merdeka. Ketika kalian ingin selamat dan bahagia, tentunya kalian butuh ilmu dong. Gimana caranya untuk menjadi orang yang bahagia? Gimana ya caranya aku untuk selamat gitu? Gimana caranya aku biar nggak dibodohin oleh orang lain? Nah, contohnya dengan sekolah. Karena di sekolah kalian akan memperoleh banyak ilmu. Di sekolah kalian juga diajarkan tentang bukan hanya tentang akademik, tetapi tentang perilaku yang baik, sopan, dan sebagainya. Dan tentunya akan ada pengalaman-pengalaman yang dimana mengajarkan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh ya, kita itu sekarang bukan hidup di zaman yang untuk mencari kebahagiaan maka orang lain harus bersedih, atau untuk cari keuntungan orang lain itu harus susah, atau orang lain harus rugi. No, kita sekarang itu hidup di zaman ketika kita itu bisa selamat dan bahagia secara bareng-bareng gitu, secara bersama, ya kenapa enggak gitu. Ketika kita bisa selamat dan bahagia tanpa harus mengorbankan orang lain, kenapa enggak. Jadi di sini kita tuh bukan hidup di zaman yang oke, kita tinggalin teman-teman lain gitu, kita sukses sendiri. No, kalau kita bisa mengajarkan ilmu ke orang lain, kalau kita bisa pinter, kalau kita bisa memberikan sikap positif untuk orang lain, kita bisa mencontohkan kegiatan baik untuk orang lain, kenapa enggak gitu. Karena ya tujuan kita adalah selamat dan bahagia. Ketika orang lain bahagia, ketika orang lain itu selamat, kita juga bahagia dan selamat. Nah, itu tadi adalah tujuan pendidikan dan filosofi Trirahayu dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya akan masuk slide selanjutnya. Lalu bagaimana ya Bu cara mengawali saya untuk menjadi pribadi yang merdeka atau manusia yang merdeka? Yang pertama adalah
rubahlah dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada yang menjadi pribadi yang disiplin, kemudian meninggalkan perilaku yang negatif, bertanggung jawab pada diri sendiri, dan tentunya meraih prestasi dan mimpi yang tinggi. Jadi, ketika kita akan merdeka atau ketika kita akan bahagia dan selamat, kalian butuh 4 poin ini. Yang perlu saya ingatkan adalah saat ini kalian itu duduk di bangku SMA ya. Jadi ini bukan lagi bangku SMP. Tinggalkan segala perilaku-perilaku di SMP itu yang mungkin buruk yang atau membuat kalian itu jadi malas belajar. Kemudian kalian tidak mengerjakan tugas-tugas, dengan guru juga sikapnya tidak sopan dan sebagainya. Itu buang itu semua. Saat ini kalian itu sudah masuk di jenjang SMA, di mana bukan hanya umurnya yang dewasa tetapi pikirannya juga lebih dewasa. Kemudian kalian juga bisa untuk menargetkan kalian tuh sebenarnya tuh punya mimpi apa sih, kemudian apa sih langkah yang harus kalian mulai gitu untuk mencapai mimpi yang sudah kalian tuliskan gitu. Jadi jenjang SMA adalah jenjang yang mempengaruhi ya hampir 40% untuk di masa depan kalian. Saat ini SMA yang kalian pilih adalah SMA Muhammadiyah 1 Klaten, di mana SMA ini adalah sekolah swasta favorit di Kabupaten Klaten yang telah banyak meraih prestasi-prestasi dan kejuaraan. Makanya SMA Muhammadiyah 1 Klaten adalah sekolahnya para juara. Sehingga ketika kalian sudah memilih sekolah ini, maka cintailah sekolah ini seperti kalian itu mencintai diri kalian sendiri gitu. Di sekolah inilah kalian akan berkembang, kalian akan mendapat ilmu, kalian akan mendapatkan pengalaman, dan tentunya di sekolah ini juga adalah langkah awal kalian untuk menggapai mimpi-mimpi yang sudah kalian rencanakan. Di SMA Muhammadiyah 1 Klaten ini tetap melakukan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini ya, dengan cara menggunakan platform-platform terbaik seperti Zoom, kemudian Google Meet, kemudian juga kita melakukan upload di YouTube dan menggunakan media sosial yang lain. Nah, hal ini ditujukan untuk memberikan pelayanan secara maksimal agar materi dapat tersampaikan dengan baik ya, walaupun pada masa ini pun guru juga memiliki banyak keterbatasan ya. Jadi di sini bukan kalian yang memulai hidup baru dengan sekolah secara online, tetapi guru pun juga mulai dari awal untuk belajar bagaimana caranya untuk memberikan pembelajaran secara jarak jauh ataupun secara online. Kemudian, apa sih yang dapat memaksimalkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Kerjasama yang baik antar siswa, wali siswa atau orang tua, dan guru SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah, jadi ada 4 poin yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah komunikasi yang aktif. Jadi tetap melakukan komunikasi melalui WhatsApp ya dengan guru. Ketika guru itu memberikan tugas, maka kalian akan merespon tugas tersebut gitu. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan dengan baik ya. Jadi kayak kalau ada Zoom, ada Gmat atau yang lain, itu kalian mengikuti dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini adalah kerjasama yang paling utama. Jadi kalian ketika ada waktu segera dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah administrasi yang baik dari segi pembiayaan ataupun pembayaran SPP dan sebagainya. Oke, slide selanjutnya adalah kata-kata dari saya, yaitu cintailah sekolahmu seperti kamu mencintai keluargamu. Nah, ini sebagai pesan yang harus kalian ingat betul-betul ya. Kenapa kalian harus seperti itu? Karena ketika kalian mencintai sekolah kalian, aktivitas apapun yang kalian lakukan, termasuk kalian mengerjakan tugas, kalian harus ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, kalian bertemu dengan gurunya, kalian ke sekolah untuk acara-acara sekolah, itu kalian akan jauh lebih bahagia. Karena apa? Kalian mendatangi atau kalian melakukan aktivitas di sekolah yang kalian cintai gitu. Jadi ketika kalian tuh meninggalkan sekolah tuh juga rasanya tuh kayak ya aku meninggalkan seseorang yang aku cintai gitu. Jadi cintailah sekolahmu seperti kamu mencintai keluarga.
Lalu bukti apa Bu saya itu mencintai SMA saya gitu? Nah di sini bangga menjadi siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten ada 5. Yang pertama, mengikuti visi misi sekolah dan mengetahui visi misi sekolah itu apa. Kemudian yang kedua, menaati tata tertib SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah ini salah satu juga kalian mencintai sekolah kalian dengan menjauhi larangannya, kemudian melaksanakan tata tertib yang ada. Kemudian yang ketiga, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik kegiatan yang dari sekolahan ataupun dari luar sekolah. Kemudian menjaga nama baik SMA Muhammadiyah 1 Klaten, menjaga baik di dalam SMA ataupun di luar SMA ya. Jadi kalian harus tahu nih bahwa kalian itu membawa alma mater SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah, dan yang terakhir adalah hafal Mars SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah ini udah pada tahu belum Marsnya SMA Muhammadiyah 1 Klaten? Kemarin waktu MOPD itu sudah diperdengarkan ya ke kalian semua. Nah di sini akan lanjut ke tugas BK daring kedua. Nah tugas BK daring kedua tuh bukan materi kok, tenang. Jadi tugas BK daring kedua ini adalah saya ini pengen tahu sejauh mana kalian itu mencintai SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan sejauh mana kalian itu sudah bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah ini ya tugasnya, jadi sudah saya sampaikan di slideshow. Tugas BK daring 2, membuat video menyanyikan lagu Mars SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan lagu Hari Merdeka. Nah, di sini yang Hari Merdeka itu memang saya tambahkan karena di sini kita juga sebentar lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, sehingga selain membuat video Mars SMA Muhammadiyah 1 Klaten, kalian juga harus membuat dan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, di sini ada 5 ya, ada 6 ya tahapannya sudah saya tuliskan di situ. Jadi yang pertama, tugas dalam bentuk MP4 atau video. Jadi nanti kalian menyanyi gitu, kalian video di depan, kalian menyanyi di depan kamera. Nah, yang kedua itu instrumen lagu Mars akan dikirim melalui WA. Jadi nanti instrumen musiknya itu akan saya kirim melalui WA ya, bersamaan dengan tugas yang akan saya kirimkan ke kalian. Kemudian yang ketiga, membuat video seperti contoh yang sudah ditayangkan. Jadi setelah slide ini saya akan memberikan contoh video seperti apa sih yang harus kalian buat gitu. Kemudian yang keempat, file video jadi satu ya, dan maksimal ukuran 200 MB. Jadi tadi nggak sendiri-sendiri lagu nyanyi Mars sendiri, Hari Kemerdekaan sendiri, enggak. Jadi kalian gabung jadi satu. Setelah nyanyi lagu Mars, nanti kalian langsung nyanyi Hari Kemerdekaan. Kemudian yang kelima, tugas dikirim melalui Google Form yang akan di-share. Jadi ini tidak melalui WA ya, atau tidak melalui email. Kalian harus mengirim video melalui Google Form yang akan saya share. Nah, yang terakhir adalah deadline tugas atau batas akhir tugas adalah tanggal 14 Agustus 2021. Jadi bagi anak-anak masih ada banyak waktu, ini udah masih seminggu lebih kalian untuk mempersiapkan itu. Jadi deadline-nya nanti saya tunggu sampai 14 Agustus 2021 ya. Nah, kemudian mengapa saya sampaikan Hari Kemerdekaan? Jadi selain sebagai tugas daring BK, ini juga menjadi bentuk rasa nasionalisme kita ya terhadap NKRI untuk ikut serta merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini video itu akan kami pilih masing-masing 2 orang per kelas ya, untuk kami upload ke sosial media sebagai perwakilan dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Sehingga buatlah video semenarik mungkin dan banggalah menjadi siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Jadi tugas BK tuh seru-seru ya. Jadi kalian suruh nyanyi, kemudian nanti ketika menyanyi kalian mengumpulkan, setelah itu dipilih 2 orang per kelas untuk diupload ke sosial media. Nah, jadi tiap kelas kan akan dipilih 2 nih. Nah, jadi nanti Budela dapat 20 orang ya, 20 orang terbaik ya videonya. Nah, kemudian dari 20 orang akan Budela
pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Jadi silahkan menyelesaikan tugas ini sebagai tugas BK dan ikut serta dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin itu tadi ya sedikit materi dan tugas BK dari yang kedua dari Bu Dela. Jadi nanti silahkan kalian lihat lagi, dan setelah ini akan Bu Dela tayangkan contohnya bagaimana cara kalian untuk membuat video dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya Bu Dela tahu sih tugas kalian banyak gitu. Kalau di sini pasti banyak banget, nyusahin banget sih Bu Dela gitu tugasnya gitu. Kayak aku ada waktu aja gitu kan. Nah, perlu kalian tahu anak-anak. Jadi semua guru itu juga sama seperti kalian, kita memiliki kegiatan masing-masing. Bahkan banyak sekali guru yang sudah berkeluarga, punya anak, punya suami, punya istri, dan ada kegiatan-kegiatan lain, tapi kita menyempatkan waktu untuk memberikan materi ke kalian. Sehingga saya harap kalian juga menyempatkan waktu kalian untuk sekolah dan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari guru di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Jadi masih banyak waktu ya, seminggu lebih untuk tugasnya Bu Dela. Sempatkan kira-kira dalam sehari kan ada 24 jam tuh. Kalau misalnya seminggu banyak jam deh, kalian masih punya banyak jam deh ini. Bu Dela cuma minta waktunya 20 menit aja kok buat bikin video ya. Kalau sudah kalian edit lalu kalian kirim ke Google Form yang akan Bu Dela share. Gitu ya, dan ini akan Bu Dela tayangkan contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidaan Izakofia dari kelas 10 IPA 2. Saya bangga menjadi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Klaten. SMA Muhammadiyah 1 Klaten membangun generasi maju. Teknologi masa kini dikaji sepanjang hari, terampil dan cakap dalam berkarya, bekal hidup selamanya. Seni budaya tinggi, lestari di bumi pertiwi, santun dalam tutur kata, sikap dalam bekerja. Muhammad penuntunnya, Quran cahayanya, pantang menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jayalah selalu muhi. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di perut badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah contoh video yang bisa kalian buat. Jadi itu tadi sedikit contoh dari kakak kelas kalian ya. Kalian harus membuat video seperti itu, dan saya yakin kalian adalah siswa-siswa yang lebih kreatif, idenya lebih cemerlang. Jadi saya yakin video yang akan kalian buat itu adalah video yang lebih bagus. Jadi saya tunggu kreativitas kalian. Dan di sini Bu Dela mau mengingatkan bahwa di sini Bu Dela adalah guru BK, jadi bukan hanya memberikan materi, tapi juga memberikan layanan. Jadi Bu Dela tunggu kedatangan kalian ke sekolah jika ada yang mau curhat, atau ada yang mau cerita-cerita mungkin, atau juga ada yang mau konsultasi terlebih dahulu. Silakan hubungi saya melalui WA. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dari saya, Guru BK, sahabat siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.